Janganlah menunda-nundanya hingga apabila nyawa sudah berada di tenggorokan, kamu baru mengatakan untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian. Padahal sedekah itu memang sudah haknya si fulan. Maksudnya apa? Maksudnya masuk waktu ya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu menunggu ketika sekarat baru sedekah. Wong nanti walaupun Bapak nggak ngomong gitu pasti tinggalkan. Itu Pak. Itu pelajaran yang menguatkan tentang bersungguh-sungguh dalam ibadah dan ketaatan. Seperti sholat malam, sholat sunnah lain, ya sungguh-sungguh itu. Diselak-selak kayak gitu. Nanti walaupun kita dalam situasi apa gitu, Allah akan menolong kita. Ini poin-poin penting yang harus saya sampaikan, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, di samping hal-hal tadi perlu saya kuatkan dengan perkara-perkara yang merusak. Ingat kalau tadi kan yang memotivasi. Perkara-perkara yang merusak amalmu. Bisa merusak akidah, bisa merusak ibadah, bisa merusak amal lain. Satu, asyakku fillah. Apa asyakku fillah? Yaitu ragu terhadap keberadaan Allah. Bimbang kalau Allah itu selalu hadir di tengah kehidupan kita. Namanya asyakku fillah. Bapak beramal ragu, jangan-jangan Allah nggak nulis. Sedekah, jangan-jangan Allah lupa. Itu bukan sifat Allah. Ya, Allah itu bukan pelupa. Ya. Jangankan yang tampak, yang batin pun Allah itu mengerti. Jadi yang merusak akidah kita Bapak Ibu, itu salah satu adalah asyakku fillah, ragu terhadap keberadaan Allah. Yang kedua adalah wal amnu mimmakarillah. Wal amnu merasa aman min dari makarillah, dari ancaman Allah. Paling-paling juga nggak apa-apa. Jadi menyepelekan ancaman-ancaman Allah. Kan banyak ayat-ayat yang sifatnya ancaman Pak ya. Barang siapa yang bakhil akan begini, barang siapa yang meninggalkan ketaatan akan begini, itu kan ancaman. Tapi kadang-kadang ada orang mikirnya gini, wong si fulan saja nggak gitu juga nggak apa-apa, kan gitu. Nah, itu kalau kita menghadirkan pikiran bahwa merasa aman dari ancaman Allah, ini akan merusak amal-amal kita. Sebagaimana Allah menjanjikan balasan bagi orang yang balasan pahala bagi yang berbuat baik. Sama dengan Allah memberikan ancaman bagi orang yang berbuat maksiat. Nah, jadi jangan pernah dalam diri kita merasa aman. Rusak amal kita. Alah cuma siriknya kecil gini nggak apa-apalah. Saya kan cuma ini nyumbang sedikit loh. Itu namanya ikut andil. Sama. Apalagi sering kita digoda gini Pak. Udah tahu ini sembelihan untuk syirik, tetapi sering kita dikacau pikiran kita. Wong saya tahu kemarin yang menyembelih Pak Ustadz loh. Kan ragu kita kan. Malah ustadznya pakai bismillah. Ya. Padahal sembelihan itu li ghairillah, untuk selain Allah. Pastikan Bapak tinggalkan itu. Yang ketiga, yang betul ketiga ya, yang menyebabkan rusaknya amal, al-qanutu min rahmatillah. Al-qanut, berputus asa dari menggapai rahmat Allah. Orang yang sudah putus asa itu sudah gimana ya, nyerah, pasrah dengan putus asa itu sama nggak? Beda lah. Kalau pasrah itu mungkin bahasa Arabnya tawakal ya. Udah ikhtiar, ini udah pasrah, nyerah ya Allah, tawakal. Tapi kalau putus asa itu bukan orang yang tawakal. Ya. Makanya ada ayat di surat Yusuf itu, wala tayyasu mirauhillah,
innahu la yayasu mirauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sungguh tidak ada orang yang berputus asa kecuali dia itu kafir. Kemudian yang keempat, tanggung ini. At-takabbaru 'alal ibad. Yang merusak ibadahmu ketika kamu at-takabbaru berlaku sombong 'alal ibad terhadap sesama hamba, mengecilkan orang, mengecilkan amalan orang, meremehkan orang. Ah, masa kamu ini sih, nggak boleh gitu. Kita nggak pernah tahu. Mungkin justru orang itu yang ibadahnya diterima kan? Seperti yang pernah kita sampaikan di kisah sini ya. Ketika sahabat Nabi sedang duduk dengan para sahabat, terus Nabi bilang sebentar lagi nanti akan lewat orang ahli surga. Karena orang itu biasa aja sering dikecilkan kan gitu. Jangan mengecilkan orang. Yang keempat, al aslu ala maksiatillah. Ini juga merusak ibadah. Ya. 4 ya. Saya ulangi, yang merusak tadi pertama asyakku fillah. Yang kedua wal amnu mimakarillah. Yang ketiga al qanutu mir rahmatillah. Yang keempat at-takabbaru alal ibad, betul. Yang kelima al aslu ala maksiatillah. Apabila hidup dipenuhi dengan kemaksiatan, bongkar amal-amal kita. Kemudian yang keenam al-bukhlu ala maujubillah. Al-bukhlu, bakhil terhadap apa yang diwajibkan Allah terhadapnya. Bakhil itu gini loh Pak, meremehkan amal Pak. Bakhil, hanya disuruh sholat saja bakhil dia, nunda-nunda itu bakhil. Iya, disuruh sedekah jelas dalilnya ada, bakhil. Itu namanya al-bukhlu ala maujubillah. Dia bakhil terhadap apa yang diwajibkan Allah atas dirinya. Jangan sampai ngucapin salam saja kita pelit, senyum saja kita pelit. Wah, itu bakhilnya bakhil. Senyum kan nggak bayar, salam nggak bayar. Yuk kita budayakan, setiap ketemu salam. Bapak naik angkot, sampaikan salam. Yang terakhir yang bisa merusak amal-amal kita, at-tasghiru bima 'azzamallah. At-tasghiru bima 'azzamallah. Apa itu? Menghina terhadap apa yang dikaruniakan Allah pada diri kita. Ya, panen biasanya dapat 1 ton, ini nggak nyampe, terus Bapak komen, wah ini nggak panen. Padahal panen kan? Panen terong itu ada beberapa yang gak bagus, terong kok. Nah itu namanya menghina. Bosok aja sampai nggak bisa bikin kan? Sering kadang-kadang kita mencaci kayak gitu itu rusak amal kita. Jamaah rahimakumullah, demikianlah materi yang dapat kita sampaikan, dan mudah-mudahan kajian malam hari ini akan bisa lebih mensugesti, memotivasi kita untuk lebih bersungguh-sungguh dalam berbekal. Ingat Bapak sekalian, pelajaran di depan mata kita, jamaah kita sendiri, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli ngaji, toh juga dipanggil Allah. Dan sebetulnya kita tinggal menunggu panggilan. Karena itu orang yang cerdas ada orang yang bisa mengambil ibrah dari setiap peristiwa. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fatuhun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.